khawatir akun Gmail kalian tuh aman atau enggak? Nah, pas banget buat kamu yang lagi cari cara cek akun Gmail dari kebocoran data. Di video kali ini saya akan memberikan 5 cara cek akun Gmail dari kebocoran. Khusus buat kamu yang pengen tahu caranya, tonton sampai habis ya. Jadi di sini saya menggunakan periksadata.com. Jadi yang pertama kita masukkan email yang akan kita cek, apakah email tersebut mengalami kebocoran data. Kemudian kita klik periksa sekarang. Nah, jadi di sini email ini tuh mengalami 5 peristiwa kebocoran data. Apa aja sih? Nah, di sini ada sumbernya ya. Dari sumber mana aja data tersebut mengalami kebocoran. Ada dari Tokopedia, Trello, Wattpad, dan lain-lain. Kemudian jenis data yang bocor itu ada tanggal lahir, email, jenis kelamin. Dan untuk melihat lebih lanjut, kita bisa klik selengkapnya. Misal kita klik di Tokopedia. Nah, di sini tuh ada penjelasan singkat. Jadi pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kejadian kebocoran data. Ini ada sedikit penjelasannya ya. Kemudian di sini juga ada rekomendasi tindakan keamanan. Jadi yang pertama, segera ganti password yang kamu gunakan agar lebih aman. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Kemudian yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah agar akun milik kita itu menjadi lebih aman. Disarankan untuk menggunakan autentikator app daripada SMS. Jika kamu merasa kesulitan untuk mengingat banyak password, bisa menggunakan password manager untuk menyimpan banyak password. Dan masih banyak lagi ya di sini. Kemudian manfaatnya apa aja sih dari periksadata.com ini? Manfaatnya yang pertama adalah pengguna bisa mengetahui dengan cepat apakah informasi pribadi kita tuh seperti email atau nomor telepon telah bocor, dan ini tuh memungkinkan pengguna untuk segera mengambil tindakan pengamanan. Kemudian yang kedua menggunakan HiveIPin. Jadi di sini tuh hampir mirip dengan periksa data ya. Bedanya cuma di tampilan bahasa sama cakupan. Kalau di HiveIPin itu tampilannya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kalau di periksa data itu menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian kalau di HiveIPin ini lebih ke insiden kebocoran global. Kalau periksa data itu fokus pada kebocoran yang relevan di Indonesia. Nah, di sini email address ini tuh email yang akan kita cek ya. Kita ketikkan di sini. Kemudian kita enter. Nah, ini kan berwarna merah ya. Berarti akun Gmail kita itu ada yang bocor, dan di sini tuh ada sumber-sumbernya mirip di periksa data. Kemudian di sini ada rekomendasi 3 step untuk mengamankan data ya, yaitu menggunakan 1 password. Tapi di sini tuh berbayar ya teman-teman. Nah, di sini ada 5 ya, mirip kayak di periksa data. Bedanya tuh kalau di sini tuh lebih lengkap. Ada password yang bocor ya. Kalau di periksa data itu tidak ada penjelasan password yang bocor, hanya tanggal lahir, email, jenis kelamin kalau di Tokopedia.
Kalau yang di Hivebin, Tokopedia itu yang bocor tanggal lahir, email address, gender, nama, sama password. Kemudian manfaatnya ya, ini tuh sangat berguna banget untuk memeriksa apakah email, nomor telepon, kata sandi itu terlibat dalam insiden kebocoran data, dan memungkinkan kita untuk segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi akun seperti mengganti kata sandi atau menambahkan lapisan keamanan tambahan. Yang ketiga ada Dihexit. Kemudian pada kolom pencarian kita dapat memasukkan berbagai parameter pencarian seperti email, ada nama pengguna atau username, ada alamat IP, nama lengkap, dan lain-lain. Nah, di sini di search for anything kita ketikkan Gmail kita yang akan kita cek. Kemudian klik search atau enter. Kemudian di sini ini terlihat ya, pada akun Gmail ini tuh terdeteksi bahwa terjadi kebocoran, menampilkan satu ya hasilnya, yaitu pada data di Tokopedia. Ini berbeda ya dengan Hivebin sama periksa data yang menampilkan 5 kebocoran. Di sini hanya menampilkan satu. Contohnya pada di periksa data ini kan ada Tokopedia, Wattpad, Trello. Nah, di sini kan ada Wattpad. Kenapa di sini tuh nggak ada? Karena kemungkinan di Dihexit ini frekuensi kebocoran hanya menampilkan layanan yang lebih sering mengalami kebocoran data seperti Tokopedia yang merupakan platform e-commerce besar. Kemudian manfaatnya apa sih menggunakan Dihexit ini? Nah, jadi Dihexit ini memeriksa lebih banyak sumber kebocoran yang cakupannya lebih luas seperti di dark web dan sumber-sumber yang mungkin tidak terjangkau oleh layanan gratis seperti di Hivebin. Yang keempat ada Avast Hack Check. Di sini kita masukkan emailnya. Kemudian kita cek now atau enter. Nah, di sini itu password mengalami kebocoran. Kemudian laporan dari kebocoran ini itu akan masuk ke kotak email kita. Kemudian di bagian bawah ada rekomendasi tindakan untuk mengamankan password. Di sini kita itu direkomendasikan untuk segera mengubah password yang kita gunakan. Bisa menggunakan password generator di sini. Nah, di sini ada random password generator. Ini passwordnya ya. Kalau mau ganti tinggal di refresh. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan Avast Bridge Guard untuk memantau data pribadi sepanjang waktu untuk potensi pelanggaran data dan masih banyak lagi. Kemudian untuk manfaat dari Avast Hack Check ini adalah meningkatkan keamanan akun. Dengan mendeteksi potensi risiko, kita dapat mengambil tindakan sebelum terjadi serangan atau penyalahgunaan akun. Kemudian yang terakhir di sini menggunakan monitor Mozilla. Jadi kalau di monitor Mozilla itu kita harus login dulu, masuk ke akun yang akan kita cek. Di sini tuh memberikan detail tentang kebocoran yang terdeteksi dan sumbernya. Di sini bersumber dari cutout.pro. Di sini juga terdapat data apa aja yang bocor, kayak email, terus IP address sama password.
Jadi sebenarnya di sini tuh datanya terekspos 3 ya. Ada IP address sama password, tapi karena sudah diperbaiki jadi tinggal 1, yaitu IP address. Kemudian di fix, di sini tuh terdapat data apa aja yang udah diperbaiki, yaitu ada 2, ada email address sama password. Kemudian kita kembali ke ActionNet. Nah, di sini itu ada panduan gimana kita itu memperbaiki data kita yang terekspos di Let's Fix It. Kita klik aja. Kemudian di sini juga ada rekomendasi keamanan, yaitu menggunakan VPN untuk menambah privasi. Di sini juga ada penjelasan alamat IP yang terekspos dalam satu pelanggaran data, yaitu berasal dari cutout.pro pada 26 Februari 2024. Kemudian di sini juga diberitahukan kalau alamat IP kita menunjukkan lokasi dan penyediaan layanan internet kita. Peretas dapat menggunakan informasi ini untuk menemukan lokasi kita atau mencoba menyambung ke perangkat kita. Dan ini ada sarannya, yaitu menggunakan VPN seperti Mozilla VPN untuk menyembunyikan alamat IP yang asli dan menggunakan internet secara pribadi. Kemudian kita klik Got It. Nah, di sini ada penjelasan, yaitu Anda telah menyelesaikan semua rekomendasi. Kemudian ini juga ada kayak pemberitahuan, yaitu 3 yang udah kita perbaiki ya, 3 data. Dan kita kembali ke dashboard. Nah, di sini terlihat bahwa yang terekspos sudah 0 atau tidak ada. Kemudian di fix. Di sini juga tadinya kan 2, sekarang udah 3. Berarti data yang diperbaiki itu sudah diperbaiki semua, yaitu email address, IP address, sama sandi ya, yang satunya lagi. Kemudian apa sih manfaat menggunakan monitor Mozilla ini? Jadi manfaatnya itu pemberitahuan kebocoran data yang otomatis, karena di sini terdapat fitur yang mengirim pemberitahuan kepada kita secara otomatis. Apabila email yang kita daftarkan terlibat dalam kebocoran data baru, kita tidak perlu melakukan pengecekan manual. Sistem akan mengawasi kebocoran secara berkala. Jadi di sini ada sedikit tambahan tentang ancaman keamanan data dan privasi, dan gimana sih cara menghindari data kita dari kebocoran data. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa sih itu data pribadi? Jadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, terdapat 2 jenis data pribadi, yaitu yang pertama ada data pribadi yang bersifat spesifik. Ini adalah jenis data pribadi yang jika diproses dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar bagi individu yang terkait dengan data tersebut. Contohnya apa aja sih? Contohnya ada data dan informasi kesehatan. Terus ada data biometrik seperti sidik jari, wajah atau suara. Terus ada genetika seperti informasi tentang DNA. Kemudian ada catatan kesehatan seperti catatan kriminal atau catatan tanggung. Ada data keuangan pribadi, ada data anak, dan data lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada data pribadi yang bersifat umum. Jadi ini merupakan jenis data pribadi yang umumnya dapat diidentifikasi oleh banyak orang, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan lain-lain. Kemudian ada penyebab kebocoran data. Penyebabnya yaitu ada faktor kesalahan manusia atau human error. Buat teman-teman yang suka
mempraktekkan kebiasaan menggunakan free software atau aplikasi bajakan, ini tuh bahaya banget ya, karena di sini itu tanpa disadari kita memasukkan data pribadi yang tidak terjamin keamanannya. Kemudian yang kedua, serangan malware. Jadi apa itu malware? Pada dasarnya malware merupakan program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Salah satu jenis malware yang berbahaya adalah spyware. Spyware ini didesain untuk masuk ke perangkat komputer kita dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan data pribadi dan mengirimkannya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu kita harus teliti dalam menerima atau mengirim email ya, jangan asal klik gitu. Kemudian yang ketiga ada social engineering, yaitu manipulasi psikologis untuk mengumpulkan data sensitif seperti nama lengkap, username, password, dan sebagainya melalui media elektronik dengan menyamar sebagai pihak yang dapat dipercaya. Kemudian data tersebut digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Kemudian cara menghindari kebocoran data. Caranya yaitu variasi password. Jadi password kita tuh per akun nggak boleh sama kayak di email, di sosial media. Password ATM itu nggak boleh sama. Dan jangan menggunakan tanggal lahir kita ataupun tentang data pribadi dari keluarga kita, karena itu gampang ditebak ya teman-teman. Kemudian jangan gunakan wifi umum. Wifi umum itu kan nggak tahu keamanannya gimana ya, karena gratis, mungkin di situ ada malware-nya atau apa yang sudah kita jelaskan tadi, bahayanya malware itu gimana. Yang ketiga, jangan asal klik tautan yang diterima baik melalui email atau media sosial. Kayak misalnya di WA itu kan sekarang banyak undangan online ya. Nah itu kalau kita nggak kenal siapa yang ngirim atau dari nomor yang nggak kita kenal, itu jangan asal kita klik, karena kita nggak tahu isinya di dalam itu apa, ada malware-nya atau enggak. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan software bajakan. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, software bajakan itu keamanannya nggak terjamin. Jadi ini ada kasus kebocoran data di Indonesia bersumber dari potretutara.com. Di sini ada kebocoran data dari Tokopedia. Jadi Tokopedia pernah mengalami kebocoran data pada tahun 2020 yang dilaporkan data dari 91 juta pengguna Tokopedia serta 7 juta akun merchant bocor. Peretas diduga menjual data pengguna Tokopedia di situs gelap atau dark web ya. Data yang diperjualbelikan meliputi user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, hingga password. Kemudian ada kebocoran data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, yaitu terjadi kebocoran data sebanyak 337 juta yang diduga berasal dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Diketahui sejumlah 337.225 sekian data yang dijual di dark web yang cukup lengkap, mulai dari nick, nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, agama, kemudian ada nick orang tua ya di sini. Kemudian ada kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Di kebocoran data BSI ini hampir 15 juta data nasabah diperkirakan telah diambil oleh pihak lain akibat kebocoran yang dilakukan oleh kelompok ransomware atau Lockbit 3.0 pada 16 Mei 2023. Nah,
Kelompok ransomware Lockbit 3.0 ini mengklaim telah menyebarkan semua data tersebut di dark web setelah permintaan yang diminta tidak dipenuhi oleh BSI. Jadi itu dia cara mudah buat cek apakah akun Gmail kamu pernah mengalami kebocoran data. Ingat, di dunia digital sekarang keamanan itu bukan cuma pilihan, tapi kebutuhan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ya.